Sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Hasanatul Awaliyah dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM A4121214019. Baiklah, saya di sini membuat video untuk memenuhi mata kuliah psikolog dan bimbingan peserta didik untuk memenuhi tugas UTS. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab 5 soal. Baik, sebelumnya saya izin memaparkan soal yang akan saya jawab. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup psikolog pendidikan sesuai konsep dasar dalam pendidikan. Soal yang kedua yaitu bagaimana peran dan fungsi layanan bimbingan dalam membentuk mengembangkan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan teori pengembangan menurut Piaget, Erikson, Vygotsky, dan Kohlberg serta relevansinya dalam pembelajaran di sekolah. Soal yang keempat yaitu bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik berdasarkan gaya belajar, minat, dan kepribadian, serta berikan contohnya. Soal yang kelima yaitu jelaskan langkah-langkah menyusun program layanan bimbingan sederhana untuk menangani permasalahan belajar peserta didik. Baik, langsung saja saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang dimana soalnya yaitu jelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup psikolog pendidikan sesuai konsep dasar dalam pendidikan. Nah, adapun pengertiannya yaitu psikolog pendidikan merupakan cabang ilmu psikolog yang secara khusus mempelajari perilaku manusia dalam konteks proses belajar mengajar. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana peserta didik belajar, bagaimana proses mental mereka bekerja, apa yang mempengaruhi motivasi mereka, serta faktor-faktor apa yang dapat menghambat keberhasilan belajar mereka. Dalam praktiknya, psikolog pendidikan memandukan berbagai aspek psikolog seperti psikolog perkembangan, psikolog kognitif, psikolog sosial, dan psikolog kepribadian untuk menjelaskan bagaimana siswa berpikir, merasakan, bersikap, dan bertindak selama proses pembelajaran berlangsung. Psikolog pendidikan menjadi penting karena setiap peserta didik memiliki karakter yang unik. Mereka datang dengan latar belakang keluarga yang berbeda, minat yang beragam, kemampuan awal yang tidak sama, gaya belajar yang bervariasi, serta kondisi emosional yang selalu berubah. Tanpa memahami hal tersebut, guru dapat terjebak pada penggunaan satu metode untuk semua siswa. Padahal pembelajaran yang efektif harus mempertimbangkan perbedaan individu. Nah, adapun tujuan psikolog pendidikan adalah psikolog pendidikan tidak hanya bertujuan menjelaskan perilaku belajar siswa, tetapi juga memberikan solusi yang konkret bagi guru dalam mengelola pembelajaran. Beberapa tujuan utamanya yaitu yang pertama, membantu guru memahami karakteristik dan perkembangan peserta didik. Psikolog pendidikan memahami landasan bagi guru yang memahami perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral siswa. Dengan memahami tahap perkembangan, guru bisa menyesuaikan penyampaian materi agar sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua yaitu memfasilitasi pemilihan strategi pembelajaran yang tepat, yang dimana setiap materi membutuhkan pendekatan yang berbeda. Psikolog pendidikan membantu guru memilih metode media dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan,
karakter siswa, serta situasi kelas. Yang ketiga yaitu mengembangkan motivasi belajar peserta didik. Motivasi adalah energi pergerakan dalam diri siswa. Psikolog pendidikan membantu guru memahami apa yang membuat siswa bersemangat, apa yang membuat mereka merasa takut atau malas, serta bagaimana menciptakan kondisi yang membuat siswa ingin terus belajar. Yang keempat yaitu membantu mengatasi masalah belajar. Nah, masalah belajar bukan hanya soal nilai yang rendah. Bisa jadi karena kecemasan, kurang percaya diri, kesulitan memusatkan perhatian, atau masalah di rumah. Psikolog pendidikan memberikan pendekatan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah tersebut secara manusiawi. Yang kelima yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, tujuannya adalah mewujudkan suasana kelas yang aman secara emosional, nyaman secara psikologis, dan kondusif untuk belajar. Lingkungan yang positif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mengurangi perilaku mengganggu. Nah, adapun ruang lingkup psikolog pendidikan. Psikolog pendidikan mencakup beragam aspek penting yang saling berkaitan. Ruang lingkup utamanya adalah yang pertama, perkembangan peserta didik. Nah, meliputi perkembangan kognitif atau berpikir, perkembangan emosional atau perasaan, perkembangan moral atau nilai, dan perkembangan sosial atau interaksi. Guru yang memahami hal ini dapat menyesuaikan pendekatan mengajar dengan usia dan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu proses belajar. Proses belajar mempelajari bagaimana siswa. Yang pertama yaitu menyerap informasi, mengingat materi, memahami konsep, memecahkan masalah, dan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Pemahaman ini membantu guru merancang pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Yang ketiga yaitu perbedaan individu. Setiap siswa unik. Ruang lingkup ini mencakup gaya belajar, bakat, minat, kecerdasan, motivasi, kepribadian, dan latar belakang. Guru perlu mengenali perbedaan ini agar bisa memberikan pembelajaran yang berkeadilan. Yang keempat yaitu motivasi belajar, baik motivasi internal, dorongan dari diri siswa, maupun motivasi eksternal, dorongan dari lingkungan sekitarnya. Psikolog pendidikan menjelaskan cara meningkatkan motivasi, umpan baik, penghargaan, tantangan, suasana kelas, dan yang menyenangkan. Yang kelima yaitu lingkungan belajar, termasuk hubungan guru dan siswa, dinamika kelas, pengelolaan kelas, serta peran keluarga atau komunitas sekolah. Lingkungan sekitar mempengaruhi kenyamanan, disiplin, dan kesiapan siswa untuk belajar. Yang keenam yaitu evaluasi dan penilaian hasil belajar. Ruang lingkup ini membahas cara menilai pemahaman siswa melalui tes portofolio, observasi, atau penugasan. Evaluasi bukan hanya memberikan nilai, tetapi juga untuk memastikan apakah tujuan pembelajaran siswa sudah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2 dengan pertanyaan bagaimana peran dan fungsi layanan bimbingan dalam membantu mengembangkan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Nah, layanan bimbingan di sekolah bukanlah sebuah layanan yang terbatas hanya kepada siswa yang mengalami masalah atau kesulitan tertentu, tapi sebaliknya layanan bimbingan diberikan kepada seluruh siswa dengan tujuan untuk mendukung mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam perkembangan aspek kehidupan, bimbingan ini tidak hanya mengedepankan keberhasilan akademik, tetapi juga membantu dalam perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Layanan bimbingan sekolah sangat penting untuk memastikan
bahwa setiap siswa dapat berkembang menjadi individu yang sehat, seimbang, dan siap menghadapi tantangan untuk masa depan. Nah, yang pertama, pengembangan secara pribadi. Salah satu fokus utama dari layanan bimbingan adalah mengembangkan pribadi siswa. Dengan hal ini, layanan bimbingan bertujuan untuk membantu siswa memahami diri mereka dengan lebih baik, memahami potensi dan kekuatan yang mereka miliki, serta belajar mengelola emosi mereka dengan bimbingan yang tepat. Siswa dapat mengembangkan rasa percaya diri, belajar mengatasi rasa cemas, rasa takut, atau rasa minder yang seringkali menghalangi mereka dalam berinteraksi dengan orang lain atau dalam mencapai tujuan mereka. Misal, ketika seorang siswa merasa tidak yakin dengan kemampuannya atau bahkan merasa gagal dalam mencapai prestasi yang diinginkan, seorang guru BK atau konselor akan memberikan dukungan moral atau teknik-teknik untuk membangun kembali rasa percaya diri siswa. Ini bisa berupa konseling pribadi, teknik relaksi, atau motivasi untuk membantu siswa memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang kedua yaitu pengembangan sosial. Selain pengembangan pribadi, layanan bimbingan juga berperan penting dalam pengembangan sosial siswa. Siswa perlu belajar cara berinteraksi dengan orang lain, mengatasi konflik, dan mengembangkan rasa empati. Pada usia remaja, siswa seringkali menghadapi tantangan dalam membangun hubungan yang sehat, baik dengan teman sebaya, guru, maupun orang tua. Oleh karena itu, layanan bimbingan sangat dibutuhkan untuk memberikan mereka keterampilan sosial yang positif. Dengan hal ini, konselor atau BK sekolah dapat membantu siswa dalam mengelola hubungan interpersonal mereka, menangani perbedaan pendapat, menghargai keberagaman, serta menghindari perilaku bullying atau agresi. Program-program yang bisa diterapkan termasuk kelas keterampilan komunikasi, workshop tentang konflik, serta kegiatan yang mendukung pengembangan empati dan kerjasama antar siswa. Yang ketiga yaitu pengembangan belajar. Layanan bimbingan juga memiliki peran krusial dalam mendukung pengembangan belajar siswa. Tidak hanya fokus pada cara agar siswa berhasil dalam ujian, tetapi juga mencakup pendekatan holistik untuk mengatasi kesulitan akademik yang mereka hadapi. Siswa seringkali mengalami tantangan dalam hal pembelajaran seperti kurangnya motivasi, kesulitan memahami materi pembelajaran, atau masalah dalam mengatur waktu dan prioritas. Bimbingan dalam bidang belajar bertujuan untuk memberikan siswa strategi yang lebih efektif dalam belajar, mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, serta meningkatkan keterampilan manajemen waktu. Konselor atau BK sekolah dapat memberikan konsultasi pribadi, menyelenggarakan kelas motivasi, atau mengorganisasikan workshop tentang teknik belajar yang efektif, program remedial yang dapat diterapkan untuk membantu siswa yang tertinggal dalam pembelajaran tertentu agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dan meraih keberhasilan di bidang akademik. Nah, yang keempat yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir bidang bimbingan yang berfokus pada membantu siswa untuk mengenali minat, bakat, dan kemampuan mereka dalam memilih jalur karir untuk masa depan mereka. Proses ini tidak hanya penting untuk menentukan pilihan jurusan di SMA, tetapi juga untuk membantu siswa merencanakan pendidikan tinggi dan mempersiapkan diri mereka untuk memasuki dunia kerja.
Layanan bimbingan dalam mengembangkan karir meliputi pemberian informasi tentang berbagai profesi, industri, atau peluang karir yang ada di luar sana. Melalui sesi konseling dan berbagai kegiatan lainnya, siswa akan dibimbing untuk mengeksplorasikan minat mereka dan mencari tahu jenis pekerjaan atau bidang studi yang sesuai dengan kemampuan dan aspirasi mereka. Hal ini dapat mencakup ujian minat dan bakat, diskusi dengan praktisi atau alumni, serta penyuluhan tentang pendidikan lanjutan seperti perkuliahan atau pelatihan teknis. Selain itu, penting bagi karir untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya pengembangan keterampilan hidup, seperti berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan kerja secara tim yang diperlukan dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan global. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang dimana sebutkan dan jelaskan teori perkembangan menurut Piaget, Erikson, Vygotsky, dan Kohlberg, serta relevansinya dalam pembelajaran di sekolah. Nah, perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks, melibatkan aspek kognitif, emosional, sosial, dan moral. 4 tokoh besar ini memberikan kerangka teoritis yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Keempat teori ini saling melengkapi dan membantu guru memahami bagaimana siswa tumbuh dan belajar pada setiap tahap perkembangan. Yang pertama yaitu menurut Piaget, teori perkembangan kognitif. Piaget menggambarkan perkembangan kognitif sebagai proses konstruktif di mana anak membangun pengetahuan melalui interaksi aktif dan lingkungan. Ia mengurangi 4 tahap perkembangan. Yang pertama yaitu sensori motor. Dari umur 0 sampai 2 tahun, anak belajar melalui gerakan dan pengalaman indrawi, belum memahami simbol atau bahasa dengan baik. Yang kedua yaitu praoperasional. Dari umur 2 sampai 7 tahun, anak mulai menggunakan simbol bahasa atau gambar, tapi cara berpikirnya masih egosentrik dan intuitif. Yang ketiga yaitu operasional konkret. Dari umur 7 sampai 11 tahun, anak mampu berpikir logis, tetapi hanya pada hal-hal yang konkret dan nyata, belum mampu memahami konsep abstrak. Yang keempat yaitu operasional formal, yang dimana dari umur 12 tahun sampai ke atas, siswa mulai mampu berpikir secara abstrak menggunakan penalaran ilmiah dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan itu. Yang kedua yaitu menurut Erikson. Erikson menekankan pentingnya perkembangan emosi dan sosial yang terjadi sepanjang kehidupan. Tahap yang paling relevan di sekolah adalah yang pertama, industri atau inferiority dari umur 6 sampai 12 tahun. Siswa SD berada pada tahap membangun rasa kompeten, keberhasilan dalam tugas, pujian, dan dukungan guru akan menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Sebaliknya, kritik berlebihan dapat membuat mereka merasa rendah hati atau rendah diri. Yang kedua yaitu identity atau role confession dari umur 12 tahun sampai 18 tahun. Siswa remaja sedang mencari jati diri, minat, nilai hidup, kelompok pertemanan, dan tujuan untuk masa depan. Mereka membutuhkan bimbingan dan ruang untuk mengeksplor dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu menurut Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran terjadi mulai interaksi sosial, bukan hanya proses internal. Konsep penting dari Vygotsky yang pertama yaitu ada JPD atau Zone of Proximal Development. Zona ini menggambarkan kemampuan yang belum bisa dicapai siswa sendiri, tetapi dapat dicapai dengan bantuan guru dan teman.
Yang kedua yaitu scaffolding, bimbingan bertahap yang diberikan guru atau teman untuk membantu siswa sampai mereka bisa mandiri. Yang keempat atau yang terakhir, menurut Kohlberg menjelaskan bahwa perkembangan moral terdiri dari 3 tingkatan besar. Yang pertama yaitu prakonvensional, yang dimana anak memiliki benar atau salah berdasarkan hukuman atau keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu konvensional, remaja ini menaati aturan, menjaga hubungan baik, dan menjaga citra diri di mata orang lain. Yang ketiga yaitu pasca konvensional, seorang menilai moral berdasarkan hidup atau berdasarkan prinsip universal seperti keadilan, hak asasi, dan nilai kemanusiaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang dimana soalnya bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik berdasarkan gaya belajar, minat, dan kepribadian, serta berikan contohnya. Nah, adapun setiap peserta didik datang ke kelas dengan latar belakang, kemampuan, dan karakter yang berbeda. Perbedaan ini bukan jadi hambatan, melainkan berpotensi yang dapat membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif, adil, dan berpihak kepada siswa. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mampu mengidentifikasi dan memahami keragaman tersebut. Ada beberapa bentuk perbedaan individu yang paling sering kita temui di kelas. Yang pertama yaitu gaya belajar peserta didik. Gaya belajar adalah cara dominan yang digunakan seseorang untuk menerima, mengelola, dan mengingat informasi. Secara umum, gaya belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu visual. Siswa visual yang termasuk kategori visual lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, warna, peta konsep, atau teks tertulis. Mereka biasanya lebih cepat menangkap pembelajaran jika disertai ilustrasi atau tampilan visual yang jelas. Yang kedua yaitu auditori. Siswa auditori belajar lebih baik melalui proses mendengar. Mereka memahami belajar melalui diskusi, penjelasan verbal, cerita, atau rekaman suara. Mereka sering mengulangi informasi dengan cara membaca keras-keras. Yang ketiga, kinestetik. Siswa kinestetik belajar dengan bergerak atau melakukan aktivitas langsung. Mereka menyukai praktik, eksperimen, role play, atau kegiatan fisik yang melibatkan pengalaman nyata. Identifikasi gaya belajar dapat dilakukan melalui observasi, angket, atau analisis perilaku siswa saat belajar. Ketika guru mengetahui gaya belajar lebih dominan setiap peserta didik, guru memvariasikan metode pembelajaran sehingga semua siswa memperoleh kesempatan belajar yang lebih optimal. Yang kedua yaitu minat peserta didik. Minat adalah kecenderungan seseorang untuk menyukai aktivitas atau topik tertentu. Minat bukan hanya tentang apa yang disukai siswa, tapi juga mencerminkan apa yang membuat mereka antusias, fokus, dan rela berusaha lebih baik. Nah, minat dapat dilihat dari berbagai hal. Yang pertama yaitu aktivitas yang paling sering dipilih siswa. Yang kedua, mata pelajaran yang disukai. Yang ketiga yaitu hobi atau kegiatan di luar sekolah. Yang keempat yaitu pilihan ekstrakurikuler. Yang kelima yaitu cara mereka merespon suatu topik dalam kelas. Ketika guru mengaitkan materi pembelajaran dengan minat siswa, motivasi belajar meningkatkan secara signifikan. Siswa menjadi lebih bersemangat, lebih aktif bertanya, dan lebih mudah memahami materi karena merasa dekat dengan pengalaman. Yang ketiga yaitu kepribadian peserta didik. Setiap siswa memiliki kepribadian yang unik. Ada yang lebih pendiam, ada yang sangat aktif,
Ada yang suka bekerja sendiri, ada yang lebih nyaman belajar dalam berkelompok. Beberapa kepribadian yang sangat sering ditemui di dalam kelas, yang pertama yaitu introvert, cenderung fokus, mandiri, lebih suka refleksi, bekerja tenang, dan kurang nyaman berbicara di depan banyak orang. Yang kedua yaitu extrovert, lebih ekspresif, senang berdiskusi, suka bekerja dalam kelompok, dan berenergi saat berinteraksi. Nah, yang ketiga yaitu siswa yang berhati-hati dan siswa yang impulsif. Yang keempat yaitu siswa yang perfeksionis dan siswa yang fleksibel. Yang terakhir yaitu siswa yang berorientasi proses atau yang berorientasi hasil. Tidak ada kepribadian yang lebih baik daripada yang lain. Tugas guru adalah memahami karakter tersebut dan menyesuaikan strategi pembelajaran agar seluruh siswa dapat ruang belajar yang nyaman. Mengapa pemahaman perbedaan ini penting? Dengan memahami gaya belajar, minat, dan kepribadian peserta didik, guru dapat yang pertama merancang strategi pembelajaran yang lebih variatif, yang kedua memberikan penugasan yang lebih fleksibel, yang ketiga mengelola kelas dengan lebih efektif, yang keempat yaitu memastikan setiap siswa terfasilitasi sesuai kebutuhannya masing-masing, dan yang terakhir pada akhirnya menciptakan proses pembelajaran yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yang dimana pertanyaannya yaitu jelaskan langkah-langkah menyusun program layanan bimbingan sederhana untuk menangani permasalahan belajar peserta didik. Nah, penyusunan program layanan bimbingan merupakan upaya sistematis untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar maupun permasalahan pribadi yang berpengaruh terhadap potensi mereka. Agar layanan berjalan secara efektif dan terarah, diperlukan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Berikut adalah uraian mendalam mengenai tahapan tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tahapan pertama adalah mengenali permasalahan siswa secara komprehensif. Identifikasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data melalui yang pertama, observasi langsung di kelas maupun di luar kelas untuk mengetahui perilaku pembelajaran, interaksi sosial, dan respon siswa terhadap materi. Yang kedua yaitu wawancara, baik dengan siswa, orang tua, maupun guru mata pelajaran guna menggali kondisi emosional, kebiasaan belajar, atau situasi keluarga. Yang ketiga yaitu dokumen akademik, seperti nilai ulangan, kehadiran, portofolio tugas, serta catatan guru. Yang keempat yaitu instrumen asesmen, misalnya angket minat, tes gaya belajar, atau kuesioner kesulitan belajar. Identifikasi yang tepat menjadi fondasi bagi langkah selanjutnya karena kualitas data akan menentukan ketepatan layanan yang diberikan. Yang kedua yaitu analisis dan diagnosis masalah. Setelah data terkumpul, konselor atau guru BK menganalisis informasi tersebut untuk menentukan akar penyebab masalah belajar. Diagnosis tidak hanya melihat gejala permukaan, tetapi mencoba memahami kondisi yang lebih mendalam seperti faktor internal, faktor eksternal, maupun faktor akademik spesifik. Nah, diagnosis yang tepat membantu konselor atau guru BK menetapkan strategi intervensi yang sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu perencanaan layanan. Tahapan ini berfungsi merancang program layanan sistematis dalam menyusun rencana konselor, menentukan tujuan layanan, metode atau pendekatan, materi layanan, jadwal atau durasi, keterlibatan pihak terkait seperti guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua. Perencanaan ini menjadi
pedoman pelaksanaan, dan memastikan layanan berjalan terarah. Yang keempat yaitu pelaksanaan program layanan. Pada tahap ini, konselor atau guru BK mulai melaksanakan layanan sesuai rencana. Pelaksanaan dapat berupa konseling individual, konseling kelompok, bimbingan klasikal, kegiatan pendukungan. Selama pelaksanaan konselor atau guru BK perlu menjaga suasana yang aman, menghargai kerahasiaan, dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Yang kelima yaitu evaluasi layanan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif layanan yang diberikan. Evaluasi dapat meliputi perubahan perilaku belajar, meningkatkan nilai atau kehadiran, umpan balik dari siswa dan guru. Yang keempat, catatan perkembangan selama sesi bimbingan. Hasil evaluasi membantu konselor atau guru BK menilai apakah layanan sudah sesuai kebutuhan atau masih perlu penyesuaian. Yang keenam yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut menjadi langkah penting untuk memastikan perbaikan dapat bertahan dalam jangka panjang. Tindak lanjut berupa pemantauan berkala, bimbingan berlanjut, penyesuaian program, merujuk siswa ke ahli lain seperti psikolog atau tenaga kesehatan. Dengan tindak lanjut yang tepat, layanan bimbingan tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga membantu siswa membangun kebiasaan belajar yang lebih sehat dan berkelanjutan. Baiklah, mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.